Halo teman-teman, nama saya Rivaldo Boduin Jiwanurtikan, Teknik Kimia Angkatan 2018 Universitas Mula Orman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi pangan ataupun teknologi makanan. Teknologi pangan ataupun teknologi makanan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dari bahan pangan setelah panen ataupun pasca panen. Tujuan dari teknologi pangan ataupun teknologi makanan ini adalah untuk pengoptimalan tiap-tiap bahan pangan untuk mendapatkan nilai tambah. Di teknologi pangan, kita juga berbicara tentang sifat fisik, mikrobiologis, dan juga sifat kimia tiap-tiap bahan pangan. Spesialisasinya adalah tentang pemrosesan, pengawetan, dan juga penyimpanan. Hai, perkenalkan, nama saya Safira Amalia, Teknik Kimia Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu telur asin, sejarah telur asin, dan juga metode pembuatan telur asin. Apa itu telur asin? Telur asin adalah masakan yang berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diberi garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur asin biasanya menggunakan telur bebek atau telur jenis apapun. Dan yang kedua adalah sejarah dari telur asin. Pada tahun 1950-an, ada sebuah keluarga dari Cina yang memulai usaha telur asin di wilayah Brebes. Pada awal mulanya, belum ada yang memulai usaha tersebut, dan telur asin merupakan panganan eksklusif pada masanya yang cuma ada di Jakarta. Usaha tersebut mulai berkembang dan banyak yang mengikutinya hingga sampai sekarang telur asin merupakan panganan yang mudah ditemui dimanapun. Dan yang ketiga, metode pembuatan telur asin. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja metode pembuatan telur asin. Yang pertama ada menggunakan batu bata, yang kedua menggunakan abu gosok, dan yang ketiga menggunakan air garam. Metode dengan abu gosok atau abu bata ini memiliki cara yang sama, yaitu pertama dibersihkan telur bebek atau telur jenis apapun, lalu dilapisi dengan batu bata yang telah dihancurkan atau abu gosok dan ditambahkan dengan garam berlebih dan juga air, lalu didiamkan selama 14 hari. Dan yang ketiga adalah dengan air garam. Ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan cara membersihkan telur jenis apapun, telur ayam ataupun telur bebek, lalu direndam dengan air garam selama 10-14 hari. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya David Sianturi, saya dari Teknik Kimia Angkatan 2018 Universitas Mula Orman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan gimana sih cara membuat telur asin dengan metode perendaman dalam larutan garam selama 14 hari. Namun terlebih dahulu kita lihat dulu alat dan bahan apa saja yang kita gunakan. Oke, bahan yang kita gunakan yang pertama adalah cabai rawit sebanyak 10 buah, kemudian ada cabai merah sebanyak 10 buah, dan ada bawang putih sebanyak 1 siung, dan bawang merahnya sebanyak 10 buah. Kemudian di sini saya menggunakan telur ayam sebanyak 5 butir. Namun jika teman-teman ingin menggunakan telur bebek juga nggak apa-apa, tergantung selera. Lalu di sini juga ada 2 saset garam. Kemudian di sini kita menggunakan air mineral sebanyak 1,5 liter dan wadah perendaman di sini ada alatnya. Kemudian kita menggunakan kompor sebagai pemanas dan wadah perebusan. Oke, alat dan bahannya sudah. Sekarang kita langsung saja masuk. Gimana sih cara pembuatannya? Oke, pertama kita ambil air mineral sebanyak 1,5 liter. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Nah, kita masukkan dengan tujuan untuk melakukan pemanasan. Dan kita melarutkan garam beserta air dengan proses perebusan. Setelah itu kita masukkan sebanyak 2 saset garam ke dalam wadah. Nah, di sini kita akan melarutkan garam ini. Baiklah. Lalu kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai garam dan air larut dengan sempurna, sampai juga dia mendidih. Lihat air dan garam telah larut dan telah mendidih. Kemudian kita matikan kompor. Kemudian kita biarkan sampai agak dingin. Oke, setelah dingin kita sisihkan larutan garam. Kemudian kita masukkan
bahan-bahan yang telah kita persiapkan tadi ke dalam larutan garam satu persatu. Oke, setelah semuanya sudah dimasukkan, kita aduk hingga rata. Oke, setelah itu kita siapkan wadah yang akan kita gunakan untuk proses perendaman. Di sini kita menggunakan botol bekas air mineral ya, bisa menggunakan toples atau wadah-wadah lain. Kemudian kita persiapkan telur yang akan kita asinkan, yaitu telur ayam. Kemudian sebelum itu kita amplas terlebih dahulu menggunakan amplas telur tersebut supaya pori-porinya dapat terbuka dan proses pengasinannya dapat berjalan dengan baik. Oke. Baiklah, setelah semuanya sudah masuk, kita masukkan larutan yang telah tercampur dengan rempah-rempah ke dalam wadah yang akan kita gunakan untuk proses perendaman selama 14 hari. Baiklah, setelah itu kita tutup hingga tidak ada lagi lubang tempat masuknya udara. Oke. Kemudian setelah semuanya telah jadi, kita biarkan atau kita diamkan selama 14 hari hingga larutan garam tadi meresap ke telur. Hari ke-14 di mana telur asinnya sudah siap untuk direbus. Nah, prosedur selanjutnya ialah kita akan merebus telur ini menggunakan air rendamannya. Oke teman-teman, ini kita rebus telur asinnya tadi dengan air rendamannya. Kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih dan mengeluarkan busa seperti ini, kita matikan, kemudian kita diamkan hingga suhunya turun. Kemudian tujuannya direbus menggunakan air rendamannya yaitu supaya kadar garamnya semakin meresap ke dalam telur tersebut. Baik, setelah proses perebusan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dilihat bahwa kuning telur berbeda dengan kuning telur seperti biasa karena dia sudah mengandung larutan garam sekarang.